Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Elian Nazarin dengan NIM 2411421111 akan memaparkan presentasi tentang film PK dalam sudut estetika kritisme. Dimulai dari kritisme. Kritisme menurut Immanuel Kant adalah gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Karena menurut Kant, sebuah nilai dari suatu objek tergantung pada indera manusia, bukan pada objek yang diamati. Ia juga membenarkan keterbatasan manusia dalam menggapai tentang realitas pada sebuah objek hanya sampai pada fenomenanya saja. Lalu PK, PK adalah sebuah film bergenre komedi satir buatan India, dari India yang berasal dari India yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berkisah sebuah alien humanoid yang turun ke bumi untuk menganalisis kehidupan di bumi. Namun sayangnya alat remote control milik alien ini yang digunakan untuk mengontrol pesawat UFO-nya yang digunakan untuk kembali ke planet asalnya dihilang dan dicuri oleh seseorang. Alien ini pun melanjutkan perjalanannya ke bumi untuk mencari orang yang mencuri remote controlnya tersebut. Dia pun menuju kota besar di India yang yaitu New Delhi. Lalu scene yang akan kita analisis ya adalah pada sebuah awalan film ada sebuah mm, karakter supporting utama atau yang biasa disebut dengan sidekick karakter yang berupa seorang perempuan ini bertemu dengan PK di dalam kereta menggunakan helm bogo berwarna kuning yang membagikan selembaran bertulisan "Dicari Tuhan". Karakter perempuan ini pun tertarik dengan sang alien humanoid tersebut dan mengira ia hanyalah sebatas orang gila saja pada awalnya. Namun si alien ini pun menceritakan bagaimana ia kehilangan remote kontrolnya dan pergi ke New Delhi untuk mencarinya. Namun ia bertemu dengan orang-orang di jalan dan ia bertanya, namun jawaban yang ia dapatkan hanyalah jawaban yang sama, mintalah kepada Tuhan atau berdoalah kepada Tuhan. Lalu si karakter sidekick ini pun bertanya, mengapa alien ini, mengapa kamu menggunakan helm berwarna kuning dengan nada kosalnya? Si alien pun menjawab, agar Tuhan bisa melihatnya dari kejauhan. Karena hal yang ia pelajari saat sepanjang kediamannya di bumi ialah warna cerah lebih mudah dikenali dari jarak jauh. Hal ini terbukti secara praktikal jika kita lihat kita menggunakan jaket-jaket outdoor yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung. Nah, jaket itu pasti berwarna kecerahan karena jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan seperti mereka tersesat, terhilang atau yang lain-lain, tim SAR akan lebih mengenali mereka pada dengan jaket yang berwarna lebih cerah dan hal itu sudah terbukti keilmiahan dan kepraktisannya. Lalu untuk analisisnya, PK merefleksikan konsep kritisme itu sendiri karena ia tidak paham sama sekali siapa itu Tuhan, bagaimana konsep ketuhanan itu sendiri, bagaimana cara bekerjanya, dan selayaknya pada manusia pada umumnya seperti kita. Karena secara ilmiah tentu saja Tuhan belum bisa dibuktikan dan bagaimana caranya PK mencari asalnya secara hal-hal yang ia pikir logis dan secara ilmiah itu bekerja, PK masih belum bisa memahami dan menemukan keberadaan Tuhan itu sendiri. Namun Tuhan dipercaya itu ada karena hal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun seperti kita berdoa dan lain-lain itu selalu terkabul dan sangat dan selalu bekerja pada eh, hal pada umumnya. Namun kita tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bekerja atau dan lain-lain. Dan hal itu merefleksikan apa yang dibilang oleh Immanuel Kant tadi bahwa kritisme itu kita tidak bisa menjangkau sebuah fenomena itu, eh, se- kita tidak bisa menjangkau sebuah objek itu secara detail dan kita hanya bisa memahaminya
pada sebatas fenomenanya saja. Kurang leb- kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.